Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Baik, kita melanjutkan pembahasan kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Sekarang masih dalam kitab salat, waktu salat. Setelah kita mempelajari waktu salat zuhur, kita melihat pembahasan waktu salat asar. Moga dibaca. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, wa an Abdullah ibni Amrin radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala waqtu dhuhri idza zalatis syamsu wa kana dhillur rajuli katulihi ma lam tahdhuril asru wa waqtul asri ma lam tasfarra syamsu wa waqtu salatil maghribi ma lam yaghibis syafaqu wa waqtu salatil isya ila nisfil lail wa waqtu salatis subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'is syamsu. Rawah Muslim. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, waktu salat zuhur jika matahari sudah tergelincir ke barat, ketika itu panjang bayangan sama dengan tinggi seseorang selama belum masuk salat asar. Waktu salat asar adalah selama matahari belum menguning. Waktu salat maghrib adalah selama belum hilang cahaya merah pada ufuk barat. Waktu salat isya adalah sampai pertengahan malam. Waktu salat subuh adalah dari terbit fajar selama belum terbit matahari. Baik, hadis riwayat Muslim. Ini hadis yang telah kita baca kemarin. Di sini jelaskan batasan waktu sholat mulai dari sholat zuhur. Sekarang waktu sholat yang kedua yaitu sholat asar. Di sini disebutkan tentang sholat asar adalah selama matahari belum menguning. Selama matahari belum menguning. Kita lihat penjelasannya. Waktu sholat asar. Awal waktu sholat asar adalah ketika panjang bayangan sama dengan panjang bendanya. Demikian pendapat jumhur ulama yang diselisih oleh Abu Hanifah. Sedangkan mengenai waktu akhir sholat asar terlihat saling bertentangan antara dalil-dalil yang ada. Dalam hadis ketika Jibril mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat pada hari pertama pada saat panjang bayangan sama dengan panjang benda. Sedangkan esoknya pada saat panjang bayangan sama dengan 2 kali panjang benda. Lalu dikatakan di akhir hadis bahwa batasan waktu sholat adalah antara 2 waktu tersebut. Inilah yang disebut dengan waktu ikhtiar menurut Syafi'iyah. Baik, di sini disebut waktu ikhtiar, yaitu kita bahas waktu akhirnya. Waktu akhirnya kalau menurut hadis Jibril sampai panjang bayangan itu 2 kali dari panjang benda. Terus sedangkan dalam hadis Abdullah bin Amr disebutkan waktu asar masih terus ada selama matahari belum menguning. Nah, kalau dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, waktu asar itu pokoknya sampai matahari belum menguning. Lalu disunahkan sholat asar dilakukan segera mungkin pada awal waktu. Hal ini berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu yang mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil asra wasyamsu murtafi'atun hayyatun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat asar ketika matahari masih tinggi, tidak berubah sinar dan panasnya. Hadis riwayat Bukhari. Ketika matahari masih tinggi, tidak berubah sinar dan panasnya. Jadi afdalnya di awal waktu. Jadi entah tadi mau sampai panjang bayangan itu 2 kali panjang benda atau sampai matahari menguning, pokoknya diperhatikan di awal waktu lebih afdal. Terus hal di atas lebih ditekankan lagi ketika cuaca mendung agar tidak terjadi kesamaran dalam pengerjaan sholat asar tersebut. Jika tidak malah dikerjakan di luar waktu atau dilakukan saat matahari telah menguning. Nah, ini kalau matahari tadi tertutup mendung, cuacanya itu mendung, ini lebih lagi diperhatikan di awal agar tidak sampai terjadi mengerjakan sholat ketika matahari tenggelam atau waktunya sudah habis. Kita lihat hadisnya dari Abul Malih. Dari Abul Malih yang mengatakan, kunna ma'a Buraidata fi ghaswatin fi yaumin dhi ghaimin faqala bakiru bi salatil asri fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam
qala man taraka salatal asri faqad habita amaluh. Kami pernah bersama Buraidah pada saat perang di hari yang mendung. Kemudian ia berkata, segerakanlah salat asar karena Nabi SAW bersabda, barang siapa yang meninggalkan salat asar maka terhapuslah amalnya. Hadis riwayat Bukhari. Di sini disebutkan tentang waktu salat asar ketika itu mendung, maka disuruh segerakan. Bakiru bis salatil asri. Segerakanlah salat asar. Kenapa demikian? Disebutkan di sini Nabi SAW ingatkan, man taraka salatal asri faqad habita amalu. Siapa yang meninggalkan salat asar maka amalannya itu terhapus. Kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya As-Shalah wa Hukmu Tarikiha, beliau katakan yang dimaksud siapa yang meninggalkan salat asar maka terhapus amalnya bisa dua makna. Yang makna pertama, karena meninggalkan salat amalan secara keseluruhan terhapus, yaitu meninggalkan seluruh sholat. Makna yang kedua, kalau dia meninggalkan sholat pada hari itu, yaitu sholat asar ditinggalkan pada hari itu, maka amalan pada hari itu terhapus. Jadi dia tinggalkan sholat asar, maka amalan-amalan yang lainnya terhapus semuanya. Padahal sholat asar ditinggalkan di sini berapa sholat? Berapa sholat ini? Berapa sholat yang dibicarakan? Satu saja. Satu sholat yang dibicarakan membuat sholat-sholat yang lainnya dan amalan-amalan lainnya bermasalah. Dan ini dijadikan dalil oleh mazhab Hambali juga, yang menyatakan meninggalkan sholat itu kafir. Kenapa? Cuma disebut satu sholat saja bisa parahnya seperti itu. Apalagi kalau tidak sholat sama sekali. Apalagi kalau tidak sholat sama sekali. Intinya para ulama punya perdebatan panjang tentang hal ini. Jumhur ulama itu berbeda dengan pendapat mazhab Hambali. Kalau mazhab Hambali tadi menyatakan orang yang meninggalkan sholat malas-malasan walaupun meyakini wajibnya. Malas-malasan walaupun meyakini wajibnya, dihukumi kafir. Sedangkan mazhab yang lainnya, ini mazhab jumhur, siapa yang meninggalkan sholat malas-malasan selama dia masih meyakini wajibnya tidak kafir, namun dosa besar. Para ulama beda pendapat lagi, kata Imam Ibnu Qayyim, tentang masalah hukumannya. Dieksekusi mati itu karena apa? Jadi tetap ada eksekusi, namun eksekusinya itu karena perbuatan kekafiran ataukah perbuatan dosa besar. Eksekusinya di sini tadi perbuatannya ini yang jelas kalau jumhur katakan dosa besar. Tidak sampai eksekusi, tidak sampai dihukumi kafir. Namun masalah hukumnya itu apa? Walaupun jumhur itu berpendapat itu dosa besar, namun ada eksekusi. Eksekusinya adalah eksekusi mati. Eksekusi matinya karena apa? Karena dosa tadi. Ini bukan karena riddah, bukan karena keluar dari Islam, namun dikarenakan meninggalkan sholat. Intinya dari perbedaan tersebut tetap punya masalah besar sekali bagi orang yang meninggalkan sholat. Jadi meninggalkan sholat bukan perkara yang remeh, tidak boleh kita anggap ringan masalah ini. Sehingga untuk diri kita sendiri, ini peringatan diri kita dulu. Jangan sampai ini mau terapkan orang lain nih, wah ini temanku satu kos-kosan ini kafir semuanya nih kayaknya. Baiknya ini jadi bahan diri kita saja. Atau punya keluarga, ingatkan situ, ingatkan istrinya, ingatkan anaknya, ingatkan orang dalam rumah. Itu dulu. Daripada vonis-vonis kafir, capek kayak gitu. Ini teman saya ini kafir apa enggak ini? Dia sudah tinggalkan berapa sholat nih ya? Terus menerus apa cuma satu sholat saja? Kamu bahas kayak begini, capek panjang lebar di situ. Intinya kamu masih punya tugas untuk dakwahi. Ini anak masih dalam pengurusan kita misalnya, ya sudah didakwahi anak tadi, ingatkan anak tersebut. Dia malah sholat subuh, ya diingatkan supaya bangun sholat subuh. Dia kadang undur-undur waktu sholat, diingatkan supaya memperhatikan waktu sholat. Bukan perkara ringan. Orang tua contohkan pada anak ini sholat tepat waktu. Bapaknya pergi ke masjid juga, bawa anaknya ke masjid, ngajak. Walaupun anaknya dalam keadaan malas-malasan, tetap diajak. Walaupun dalam keadaan mau ngambek-ngambek dulu, mau nangis-nangis dulu, dipaksa seperti itu. Kalau enggak akan pernah sadar. Ya, jangan malah kasihan, wah kayak saya bawa ke masjid nanti dia ngambek-ngambek nggak mau gitu. Paksa saja. Terus seperti itu lagi, paksa lagi, paksa ternyata jadi kebiasaan sendiri. Kebiasaannya karena dipaksa.
Ya, nanti ke depannya dia jadi punya kebiasaan sendiri. Oh iya ya, saya sekarang harus sadar sholat, saya harus pergi ke masjid terus. Kayak gitu. Kadang harus dibangun seperti itu, bukan dibiarkan. Gitu juga ingatkan orang-orang dekat kita. Ada bagi antum yang di kos-kosan misalnya, ingatkan teman, ngajak aja terus ngajak. Dia mau pergi atau tidak, pokoknya ngajak terus. Ayo kita pergi ke masjid. Ya, atau subuh-subuh ngetok pintunya misalnya. Ayo bangun subuh, ayo bangun subuh. Dia mau bangun enggak, pokoknya sudah dibangunkan. Ya. Pokoknya ada peringatan seperti ini menunjukkan perkara sholat perkara penting sekali sampai diingatkan seperti ini. Waktu sudah mendung ini pas asar ya, biar orang tidak keluar dari waktunya mengerjakan sholat asar, disuruh bakiru bi sholatul asri. Ayo segera lakukan sholat asar. Kemudian Nabi SAW ingatkan, man taraka sholatul asri faqad habita amalu. Siapa yang tinggalkan sholat asar maka hapuslah amalnya. Maka itu sama seperti meninggalkan sholat subuh, hapuslah juga amalnya. Disebutkan oleh para ulama, kenapa disebutkan waktu sholat asar? Karena sholat asar disebut sholatul wusta. Hafizu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah sholat-sholat yang 5 waktu, begitu juga sholat wusta. Apa sholat wusta? Nah, para ulama artikan sholat wusta ini dengan sholat asar. Maka sholat asar diingatkan oleh Nabi SAW di sini karena punya keutamaan, disebut sholat wusta. Wusta itu pertengahan. Kalau diistimewakan dengan nama khusus seperti ini menunjukkan sholat tersebut sholat yang istimewa. Ya, maka baiknya kita memperingatkan ini kepada orang-orang terdekat kita. Mudah-mudahan kita jadi orang yang bisa terus menjaga sholat. Baik, selanjutnya tanya jawab. Saya mempunyai 2 pilihan, bekerja di tempat yang tidak ikhtilat tapi gaji pas untuk kebutuhan, atau bekerja di tempat ikhtilat dan ada musik di situ dengan gaji di atas rata-rata. Tadi sudah pertimbangannya An-Nur ayat 37. Mana yang membuat kita lebih dekat pada Allah? Mana yang membuat kita itu tidak lalai dari berjamaah bagi laki-laki? Mana yang membuat kita itu tetap perhatian pada agama, bisa nuntut ilmu agama? Pekerjaan tersebut yang paling afdol. Jadi saya jawab dengan jawaban yang sama semua dengan pertanyaan semisal ini. Tentang puasa 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, terus apa hukumnya? Disunahkan, diriwayatkan dari beberapa istri Nabi SAW tanpa disebutkan spesifik istri yang mana. Beberapa istri Nabi SAW meriwayatkan tentang anjuran puasa pada awal Dzulhijjah. Walaupun kata Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW tidak pernah puasa sama sekali pada awal Dzulhijjah. Namun ada hadis dari Hafsah menyatakan ada. Berarti ada pertentangan saja dari istri-istri beliau atau ada perdebatan di situ. Namun yang tepat sebagaimana disimpulkan oleh Imam Ahmad, tetap ada anjuran berpuasa di awal Dzulhijjah. Dari kapan? Dari tanggal 1-nya, 1 Dzulhijjah sampai nanti hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Mau puasa full 9 hari boleh, atau milih hari-hari yang ada boleh. Yang lebih diprioritaskan tetap tanggal 9-nya, karena 9-nya itu punya keistimewaan daripada 9 hari yang lainnya. Sedangkan tanggal 10-nya mamnu, ya, dilarang untuk melakukan puasa. Jadi dimaksudkan 10 hari tadi awalnya. Tanggal 10-nya enggak. Nanti ada amalan-amalan yang lainnya lagi dari awal Dzulhijjah. Nabi SAW itu katakan bahkan amalan pada awal Dzulhijjah itu lebih afdal daripada jihad. Kecuali orang yang pergi jihad terus dia pulang tidak membawa apa-apa. Artinya sampai nyawanya hilang, hartanya itu hilang. Apa amalannya kalau gitu? Bebas. Namun para ulama selalu menyatakan amalan puasa lebih utama. Bisa juga dengan memperbanyak zikir. Dan ada anjuran sejak awal Dzulhijjah untuk memperbanyak takbir. Ya, ada anjuran dari awal Dzulhijjah untuk memperbanyak takbir. Takbir berkenaan dengan awal Dzulhijjah sampai hari tasyrik ada 2 macam. Yang pertama takbir muqayyad. Yang kedua takbir mutlak. Yang pertama dulu takbir mutlak dulu. Takbir mutlak, kemudian yang kedua takbir muqayyad. Pembagian ini diantaranya disebutkan oleh penulis matan Abi Syuja, Al-Qadi Abu Syuja. Yang pertama takbir mutlak. Mutlak artinya tidak dikaitkan dengan tempat, tidak dikaitkan dengan waktu, bebas. Dalam riwayat para sahabat itu sampai bertakbir di pasar-pasar.
pada awal-awal Zulhijjah. Takbir mutlak ini berlaku di awal-awal Zulhijjah. Kemudian ada takbir muqayyad, artinya terkait dengan waktu dan tempat. Yang terkait dengan waktu dan tempat. Kapan itu? Mulai dari hari Arafah waktu subuh sampai hari tasyrik terakhir waktu asar. Hari tasyrik terakhir berarti tanggal berapa? Tasyrik tanggal 13. Berarti tanggal 13-nya waktu asarnya. Setiap ba'da sholat dianjurkan baca takbir ini. Takbir seperti kita takbiran. Apakah perlu jama'i dikomandoi? Tidak. Cukup sendiri-sendiri saja dia bertakbir. Ya, dia bertakbir ba'da sholat. Yang jelas tentang masalah takbir ba'da sholat, yang jelas tentang zikir ba'da sholat, apakah dijaharkan ataukah tidak. Memang ada riwayat dari Ibnu Abbas, disebutkan dalam hadis yang dibawakan juga dalam kitab Umdatul Ahkam. Berarti hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Bahwasanya para sahabat itu ketahui sholat itu selesai dengan mendengar ucapan takbir. Maka sebagian ulama termasuk mazhab Hambali itu menganjurkan zikir itu jahar ba'da sholat. Zikir itu jahar atau dikeraskan ba'da sholat. Namun pendapat yang tepat adalah pendapat yang dipilih oleh mazhab Syafi'i, yang menyatakan zikir ba'da sholat sir. Dan ini hukum asalnya. Sebagaimana kata Imam Syafi'i dalam kitabnya hukum asal dari zikir itu adalah sir. Berdalil dengan dalil-dalil yang menyatakan kita disuruh berzikir dalam keadaan tadarruan wa khifatan wa dunal jahri. Dalam keadaan tunduk, dalam keadaan diam, ya, artinya dalam keadaan sembunyi-sembunyi, dalam keadaan dunal jahri, tidak dikeraskan. Di antara ayat dipakai dalam mazhab Syafi'i termasuk Imam Syafi'i ayat ini. Ya. Kembali ke masalah zikir tadi, untuk ba'da sholat boleh dijaharkan khusus untuk takbir ini saja. Namun tidak dikomandoi. Kalau mau dengar seperti ini, cuma saya pernah dengar saja kalau di Saudi Arabia, masing-masing jamaah itu baca sendiri-sendiri. Yang ini baca Allahu Akbar sendiri, ini Allahu Akbar sendiri gitu. Bahkan sampai aktivis akademi juga, para dosen yang sudah dokter pun tahu masalah ini. Dari tempat dia kerja, dari kantornya sampai masuk ke musola itu bertakbir terus di awal-awal Zulhijjah seperti itu. Ya, kebiasaannya di sana seperti itu. Maka ada anjuran seperti tadi. Kemudian takbir mutlak muqayyad tadi itu dari subuh pada hari Arafah sampai tanggal 13 di waktu asar. Setiap habis sholat lima waktu dianjurkan untuk bertakbir. Kemudian nanti ada lagi anjuran lagi khusus untuk hari tasyrik, berkaitan dengan ayat fa idza qadaitum manasikakum, jika kalian telah menyelesaikan manasik kalian. Di situ ada bacaan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagian salaf itu menganjurkan pada hari tasyrik dari ayat ini dianjurkan untuk membaca doa sapu jagat tadi pada hari-hari tasyrik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi amalan secara umum seperti itu. Insya Allah mungkin kalau beberapa waktu lagi saya akan bagi nanti PDF-nya nanti. Tadi sudah saya bagi PDF kurban, ya itu bisa diperbanyak. Nanti ada PDF untuk amalan-amalan khusus amalan-amalan ini nanti ada disendirikan dalam buku tertentu. Dalam bentuk PDF insya Allah dibagi gratis. Apakah doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami istri-istri dan juga anak-anak qurrata ayun, yang jadi penyejuk mata bagi kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Apakah doa itu bisa dijadikan doa meminta jodoh yang baik? Bisa enggak? Tadi saya baca artinya tadi. Bisa enggak? Bisa? Bisa saja. Dari sisi makna boleh. Namun bukan spesifik dari Nabi SAW. Ya, dari sisi makna kandungannya boleh. Ya, jadi silakan diamalkan. Mudah-mudahan segera dapat jodoh. Ustaz, saya mau tanya tentang sholat istikharah, baik dari tata cara sholat, waktu yang diperbolehkan, dan apakah ada doa khusus setelah sholat istikharah? Apakah dilaksanakan secara kontinu hingga mendapat petunjuk dari pilihan yang membuat saya bimbang? 1. Sholat istikharah dilakukan ketika bimbang dalam masalah pilihan. Yang kedua,
pilih dulu yang kita srek atau kita yakin ini pilihan yang terbagus. Ya, kita srek atau yakin ini pilihan yang terbagus. Apa contohnya ya? Mau istikharah dalam masalah apa? Hah? Paling kalian jodoh-jodoh aja ya, ya wes. Ya misalnya kamu mau pilih lah ini, wah ini saya ada 2 calon, ini dari ibu, ya ini yang calon yang ini yang mau dengan saya gitu, yang mau dengan antum gitu ya misalnya. Ini saya mau pilih yang mana? Nah antum pilih dulu di antara 2 ini, ya antum pilih dulu di antara 2 ini. Sudah pilih satu A misalnya, ya pilih yang A dulu, pilihan yang A. Setelah itu lakukan sholat istikharah 2 rakaat. Lalu setelah itu baca doa setelah sholat istikharah. Doanya bagaimana? Sudah cari di Google aja ada doanya. Ya, yang penting dari website yang amanah nanti bisa dapat doanya itu. Nah baca doa itu setelah sholat istikharah tadi. Nah terus mau yakin itu pilihan yang terbaik bagaimana? Jalani saja. Kalau memang itu pilihan yang terbaik, kan sudah pilih tadi. Sesuai dengan doa istikharah dan maknanya, maka kalau itu pilihan terbaik Allah akan mudahkan itu. Maka dalam doa istikharah itu ada kandungan maknanya, ya Allah jika ini baik bagiku, maka nanti Allah akan mudahkan. Namun kalau itu jelek ya sudah pilih itu Allah akan persulit berarti. Apakah butuh nunggu mimpi? Tidak. Apakah perlu berulang kali lakukan sholat istikharah? Masih boleh. Ya. Namun apakah harus nunggu mimpi? Tidak. Kenapa wanita susah dan sulit berbagi atau peduli? Survei BPS. BPS itu apa? Badan Pusat Statistik. Jumlah wanita lebih banyak 10:1 dari laki-laki. Faktanya dan pada hakikatnya banyak perawan tua dan janda. Terus yang mau menikahi siapa? Mau nasihat untuk ibu-ibu agar ikhlas dan rela serta berbagi mengizinkan suaminya untuk poligami. Ini untuk kemaslahatan kaum wanita. Istrinya disogok aja lah, disogok apa gitu kalau mempan. Ya banyak doa saja, mudah-mudahan dapat dari ini tiba-tiba diizinkan gitu. Sogok apa kayak gitu kalau bisa. Kalau nggak bisa ya memang istrinya nggak mau ya sudah. Boleh nggak kucing-kucingan? Oh nggak boleh. Ya jadi gitu. Jadi kalau saya masalah ini sogok apa gitu, kalau nggak mau ya sudah. Banyak-banyak puasa sunnah saja lah Pak, seperti jomblo-jomblo. Nah, gitu. Taib. Apa yang dimaksud dengan salafi, wahabi, sunni? Apa perbedaan di antara ketiganya? Ketiganya kalau salafi yang mengikuti generasi salaf dalam beragama. Kemudian sunni ini yang mengikuti sunnah Nabi SAW, berarti ajaran Nabi. Ya. Dan mengikuti keduanya itulah yang dimaksudkan dengan siratal mustaqim. Dalam surat Al-Fatihah kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, itu maknanya di antaranya seperti dikatakan oleh Abul Aliyah. Nanti bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir. Ketika bahas ayat ini Abul Aliyah itu mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu artinya jalan thoriqun Nabi SAW wa ashabi, jalannya Nabi SAW dan para sahabat. Itulah yang dimaksudkan dengan salaf. Itulah yang dimaksudkan dengan ya orang-orang yang mengikuti salafus soleh. Yang mengikutinya itu namanya salafi. Adapun sunni berarti disandarkan pada sunnah. Berarti yang mengikuti sunnah Nabi SAW namanya sunni. Namun biasanya kalau sunni itu identik dengan lawan dari orang yang mendukung bid'ah atau mendukung aliran kebid'ahan. Seperti sunni itu identik dengan orang yang anti Syiah. Seperti itu. Adapun Wahabi ini gelaran yang diberikan supaya orang itu jauh dari ajarannya yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka pengikutnya itu dikatakan Wahabi. Ya, Wahabi itu siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu bagaimana? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu mengajarkan tauhid, mengajarkan sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Bahkan beliau itu sangat mengagungkan Nabi SAW. Buktinya apa? Beliau punya ringkasan kitab sirah, yaitu beliau punya Mukhtasar Zadil Ma'ad. Zadil Ma'ad itu ada sekian jilid, ada 5 jilid. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ringkas itu, jadi ringkas 1 jilid saja. Beliau namakan kitabnya Mukhtasar Zadil Ma'ad.
Zadul Ma'ad itu apa? Kitab sirah Nabi. Namun disusun berdasarkan bab-bab tertentu, bab-bab fikih, bab-bab tertentu lah di situ. Bahkan ada kitab namanya Tibun Nabawi diambil juga dari Zadul Ma'ad. Ya. Bukti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengagungkan Nabi SAW apa? Ini kitab sirah ini. Jadi bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu mencela, menjelek-jelekan Nabi Muhammad, enggak benar. Kalau beliau mencela Nabi, kenapa sampai ada kitab ini? Beliau itu ringkas dari kitab Zadul Ma'ad yang begitu tebal. Nah, adapun bagaimana ajarannya tadi? Ajarannya sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Bahkan kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu menulis itu sangat-sangat ilmiah. Namun kebanyakan beliau membahas tauhid sehingga bertentangan dengan tradisi masyarakat beliau. Ini sama juga dengan Nabi SAW mendakwahkan tauhid. Ketika Nabi SAW sudah mulai dakwah tauhid, setelah sebelumnya itu mendakwai secara diam-diam 3 tahun, Nabi SAW dakwai terang-terangan kepada keluarganya dulu dan mulai terlebih dahulu dengan dakwah tauhid. Apakah terima bangsa Quraisy atau keluarganya terima? Enggak terima. Enggak terimanya kenapa? Sama juga dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, karena bertentangan dengan tradisi. Jadi sudah biasa kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu diselisih oleh masyarakatnya juga, ya, dan orang-orang yang setipe dengan itu. Karena beliau bawa ajaran yang murni sama dengan Nabi SAW, ingin mentauhidkan Allah. Resikonya seperti itu. Nah, orang yang tidak senang itulah menggelari dengan Wahabi. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab namanya Muhammad. Harusnya digelari dengan Muhammadi, bukan Wahabi. Kalau Wahabi itu nama Allah, Abdul Wahhab. Al-Wahhab itu nama Allah. Maka kalau disandarkan pada Allah malah bagus. Berarti ajarannya ini ajarannya benar. Jadi sudah menisbatkan pada sesuatu yang benar sebenarnya. Jadi sebenarnya cuma isu-isu saja. Jadi kalau mau lihat penjelasan seperti ini bisa mempelajari di kitab Firqatun Najiyah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu di bab 15 ke atas. Itu sudah mulai dijelaskan tentang biografi dan ajaran dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, itu baru nanti dapat penjelasan tentang siapakah beliau. Pak Ustadz, saya ingin nikah. Saya ingin hijrah. Saya salah baca. Namun saya masih pacaran. Bagaimana saya memulainya? Apa yang harus saya lakukan? Kira-kira jawaban saya apa? Sudah berarti sudah tahu saya jawab kayak gimana kan? Putuskan saja. Terus kalau saya pengen balik lagi nanti gimana Ustaz? Itu urusan besok kapan-kapan. Siapa tahu ada yang lebih baik daripada pacarmu dulu. Kalau kamu dengan pacarmu terus seperti ini, ya, belum tentu bisa dapatkan yang lebih baik. Coba kalau kamu putusin sekarang, ya, kamu perbaiki diri, hijrah lebih baik, jadi orang yang lebih baik nanti ke depannya ngaji terus, ya. Pacarmu kayak gitu-gitu saya sudah. Kalau Allah takdirkan dirimu itu baik, nanti akan mendapatkan jodoh yang terbaik. Harus yakin seperti itu. Maka solusinya tadi apa? Putuskan saat ini juga. Langsung di WA aja nggak apa-apa. Ustadz, mantan suami masih sampai saat ini menyebarkan aib masa lalu. Mantan istri ke orang atau teman atau kolega mantan istri. Apa yang harus anak lakukan? Karena akibat perbuatannya tersebut, anak sering mendapatkan pelecehan seksual, teror, atau ancaman dari orang yang tidak dikenal. Coba baca kisah-kisah sejarah saja. Yang lebih diteror, lebih kejam lagi bukan hanya ini. Teror yang paling kejam dan ini tuduhan yang paling hina ditujukan pada istri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Kisahnya disebut dengan hadisul ifki. Kenapa? Pernah ketika pulang dari perang, Aisyah itu ditinggalkan karena lagi cari-cari kalung. Kemudian pasukan yang bawa tandu itu pulang sampai ke Madinah. Akhirnya Aisyah nangis-nangis. Kemudian ada seorang sahabat namanya Sofwan bertemu dengan Aisyah, kemudian bawa Aisyah sampai kota Madinah tanpa ngobrol apapun. Sampai di sana kena tuduhan fitnah bahwasanya Aisyah telah berselingkuh dengan Sofwan. Ya, dan ini disebarkan oleh pembesar-pembesar orang munafik. 1 bulan Aisyah belum dengar berita ini. Kemudian jatuh sakit.
Dia jatuh sakit tanpa, maksudnya dengan berita tadi belum sampai ke telinganya. Dia jatuh sakit setelah pulang dari safar tadi, tidak dengar berita itu sama sekali. Setelah 1 bulan ada yang beritahu bahwasanya dia dituduh selingkuh. Tambah sakit lagi ketika itu. Gimana solusi dari Aisyah? Sabarnya bukan main sampai turun wahyu surat An-Nur ayat 11 sampai 20. Kisah tentang ini dijelaskan oleh Imam Nawawi sampai sekitar 50 faedah dalam Syarah Sahih Muslim. Nah, kalau baca kisah ini baik-baik dari awal sampai akhir, insya Allah nanti akan mendapatkan solusi untuk masalah ini tadi. Coba terhibur dengan kisah-kisah. Gimana Aisyah itu hadapinya. Dia ditinggalkan orang-orang, suaminya sendiri Nabi SAW cuma nyapa saja, tanya keadaannya, setelah itu pergi tinggalkan Aisyah. Fitnahnya luar biasa sekali. Berhari-hari dia nangis di depan orang tuanya, pulang ke rumah bapaknya Abu Bakar, ke ibunya, ya, cuma nangis-nangis saya dalam rumah. Tunggu sampai wahyu itu turun. Ketika wahyu turun jadi berita gembira bagi Aisyah. Karena An-Nur ayat 11 sampai 20 dibaca oleh siapapun sampai hari kiamat. Berarti dibalik tuduhan-tuduhan tadi ada berita-berita yang menggembirakan Aisyah juga. Ya. Maka tentang keistimewaan Aisyah salah satunya adalah beberapa berita yang Aisyah itu rasa tidak enak, namun itu jadi wahyu yang menggembirakan bagi umat. Pernah Aisyah itu kehilangan kalung lagi dalam peristiwa yang lainnya. Ya, kemudian orang-orang cari kalungnya Aisyah sampai masuk waktu asar. Ketika masuk waktu asar, orang-orang pada bingung karena tidak ada air. Maka ada yang sholat begitu saja tuh. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, gimana kami kasus seperti ini? Kemudian turunlah perintah untuk bertayamum. Nah, kemudian ada seorang yang mengatakan tentang Aisyah, Aisyah ini kamu kena sesuatu yang jelek saja, kebaikan bagi kami. Kamu dapat sesuatu yang jelek saja, dapat kebaikan bagi kami. Nah, coba nanti pelajari kisah-kisah tentang Aisyah di sini, ya, cari tafsir An-Nur ayat 11 sampai 20 atau bisa dilihat di website kami rumesa.com, ada kisah Aisyah dituduh selingkuh, ada sekitar 2 atau 3 serial, dipelajari. Di situ akan jadi terhibur dengan fitnah-fitnah seperti ini. Termasuk semuanya yang kena tuduhan yang tidak baik, baca baik-baik kisah tersebut. Saudara laki-laki saya sudah menikah tetapi masih suka berhutang dan meminta uang kepada orang tua saya. Saya ingatkan bahwa mencari nafkah bukan untuk menjadi kaya tetapi untuk menjaga agama dan kehormatannya. Beliau mungkin menganggap remeh nasihat tersebut karena saya hanyalah seorang adik. Biasanya gini, nasihat itu kadang dari orang yang di bawah ke orang yang di atas itu sulit diterima. Sehingga pakai strategi lain. Mungkin sampaikan kepada orang yang lebih tua untuk sampaikan kepada kakak langsung. Atau ngajak kakak ke majelis pengajian, nanti bisa tanyakan langsung tanpa menyinggung perasaan dia. Misalnya lewat kertas tanya kepada seorang ustadz tentang masalah ini. Ya. Jadi jangan langsung memberikan nasihat, itu lebih mudah tersinggung. Maka cara memberikan nasihat kadang melihat kondisi atau melihat keadaan seseorang. Nasihatnya sudah bagus, namun kadang kondisi itu yang perlu diperhatikan. Ada orang yang posisinya di bawah, nasihat yang atas sulit itu sulit. Maka cari solusi biar nasihatnya itu bisa diterima dengan cara apapun. Baik, ini sudah tanya sampai 2 kali. Saat ini saya adalah seorang pegawai akuntan dengan status pegawai kontrak. Saya baru 2,5 bulan bekerja. Sekarang ini Dinas Kesehatan di kota saya mengadakan seleksi penerimaan pegawai akuntan. Bolehkah saya mendapatkan surat rekomendasi? Padahal tadi 2,5 bulan bekerja ya. Di mana surat tersebut diberikan kepada orang yang sudah bekerja selama 6 bulan berturut-turut. Akan tetapi dalam keterangan tetap tertulis bahwa saya bekerja 2,5 bulan tanpa manipulasi data. Tadi diberikan syarat 6 bulan berturut-turut. Saya telat masukkan lamaran 1 hari karena ada perjalanan dinas. Kenyataannya banyak yang masukkan lamaran sehari sebelumnya tepat waktu, namun berkasnya belum lengkap dan dilengkapi pada hari yang sama dengan saya masukkan surat lamaran. Alangkah gaji yang saya terima nanti? Tadi bolehkah saya mendapatkan surat rekomendasi di mana surat tersebut diberikan kepada orang yang sudah bekerja selama 6 bulan berturut-turut? Enggak boleh. Karena syaratnya di sini harus 6 bulan, berarti harus terpenuhi 6 bulan dulu. Ya. Dia walaupun tulis 2,5 bulan, namun syaratnya seperti itu, baiknya penuhi syarat. Al-muslimuna ala syuruti. Muslim itu penuhi syarat-syarat yang ada. Dia manipulasi, ujungnya nanti ke belakangnya lagi nanti. Punya masalah-masalah lagi. Ya. Terus kalau ditanyakan ini gajinya, wallahu alam kalau sudah terlanjur, ini masalah lain lagi.
Ya banyak-banyak tobat, banyak-banyak istighfar ya untuk hal ini. Sangat sulit sekali untuk mengulangi prosesnya lagi. Namun untuk yang belum seperti ini, tolong bisa lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada. Jangan banyak manipulasi, harus ada kejujuran dan amanah itu harus dipegang. Apakah orang yang bekerja di lembaga ribawi sedangkan orang tersebut tidak atau belum mengetahui hukumnya, apakah tetap terkena laknat? Orang yang belum tahu ada dua macam. Yang pertama belum tahu karena tidak mau cari tahu. Artinya tidak mau ngaji, tidak mau tholabul ilmi, tidak mau berada dalam majelis ilmu, tidak mau dengar tausiah. Ya, atau ada video misalnya, atau ada ceramah misalnya, dia nggak mau dengar sama sekali, padahal dia tinggal buka sih bisa play langsung, namun nggak mau dengar. Ini tentu berbeda dengan orang yang sudah cari tahu, namun cuma dapat ilmu yang terbatas. Maka kalau orang seperti ini, ya, yang sudah cari tahu, dapat ilmu yang terbatas, dimaafkan di situ, karena itu ilmunya. Namun kalau dia itu belum cari tahu, belum belajar, masih tetap belum cari tahu, sudah ada majelis ilmu dan ada peluang untuk belajar, ada peluang untuk duduk dalam majelis ilmu, ada peluang untuk bertanya, namun nggak mau karena takut misalnya, maka dia tetap dihukumi dosa. Jadi harus tinggalkan pekerjaan semacam itu. Bagaimana cara memahami takdir Allah dengan benar sesuai syariat? Ada orang yang bertanya, bagaimana konsep jodoh dari Allah? Jika ada orang yang sudah tua sampai meninggal tidak mau nikah, bagaimana jodohnya Ustadz? Atau anak kecil yang belum balik meninggal dunia, apakah jodohnya juga meninggal? Masalah takdir, gini, kita mengimani takdir itu ada empat tingkatan. Yang pertama, mengimani tentang ilmu Allah, artinya Allah tahu segalanya. Jodoh seseorang nanti sampai meninggal dunia itu bagaimana? Allah juga tahu jodoh itu. Sampai tua, ini dia dapat jodoh atau tidak, Allah tahu. Andai dia juga dapat jodoh, ya, andai itu jodohnya, seandainya tidak jadi itu bagaimana? Ya Allah tahu juga. Andai tidak jadi itu bagaimana? Allah tahu juga. Itu namanya ilmu Allah. Yang kedua, kitabah. Allah sudah tulis semua takdir. Takdir itu semua sudah ditulis. Yang ketiga, ya, dalam mengimani takdir lagi, Allah itu punya masyiah, artinya kehendak. Singkatnya yang para ulama itu katakan, masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Berarti kalau Allah kehendaki sampai tua dia tidak dapat jodoh, tidak akan dapat jodoh. Kemudian yang keempat, semuanya telah diciptakan Allah. Allah telah menciptakan makhluk dan juga telah menciptakan perbuatannya. Namun ingat, dengan catatan, empat hal ini kita imani seperti itu, apa adanya. Namun ingat, ilmu Allah itu bukan urusan kita untuk cari tahu. Maka takdir Allah tidak usah kita cari tahu. Karena itu jadi rahasia Allah. Kuncinya di situ. Biasanya orang bingung dalam masalah takdir di sini. Kok bisa orang itu sudah ditentukan masuk surga sampai masuk neraka? Iya. Namun itu jadi ilmu Allah. Allah yang tahu semuanya. Namun bagi kita manusia, kita punya ilmu yang lemah, tidak mengetahui hal itu. Kuncinya di sini dalam memahami takdir. Maka kalau orang itu tahu bahwasanya ilmu Allah itu bukan urusannya, tidak perlu dia tahu detail, maka dia bisa mengimani takdir dengan benar. Namun kalau kamu ikut campur dalam ilmu Allah ini gimana ya nanti takdir saya ya? Masuk surga apa masuk neraka ya? Kalau saya masuk surga berarti sekarang saya nggak usah sholat saja. Kamu tahu dari mana ilmu Allah saya nggak bocor, nggak ada yang beritahu. Maka kunci dalam mengimani takdir itu pada kalimat ini, ilmu Allah, Allah saja yang tahu, itu jadi rahasia Allah, manusia tidak mengetahuinya. Jika ini dipahami dengan benar, maka mudah memahami takdir. Sehingga kita cuma berbuat saja. Manusia cuma berbuat. Ya. Dan dia tidak boleh beralasan dengan takdir, karena takdir dia tidak tahu. Gak boleh ketika sudah nyolong sendal misalnya, kenapa kamu nyolong sendal? Wah ini sudah jadi takdirnya. Enggak bisa. Tahu dari mana kalau itu takdirmu? Enggak ada yang tahu kalau itu takdirnya kok. Dia baru tahu itu takdirnya kalau sudah terjadi. Maka tidak boleh berargumen, berhujjah dengan takdir untuk maksiat. Bisa berargumen dengan takdir kalau itu musibah. Misalnya yang dapat musibah ini sudah jadi takdirnya sudah. Allah sudah tentukan, tidak mungkin dia mengelak. Ya,
Ya, jadi kunci mengimani takdir seperti itu. Apakah yang dijadikan patokan untuk buka puasa? Bolehkah menggunakan jadwal sholat yang dikeluarkan depak atau semisalnya? Boleh seperti itu. Dan ini juga ada pertanyaan semisal tadi. Jadwal Ummul Qura dengan depak itu berbeda sekian menit, mana yang dijadikan patokan, karena ini pengaruh sekali. Wallahu alam, sampai saat ini saya masih memakai patokan Ummul Qura karena pakai jam, ya, pakai jam. Ada juga bisa download aplikasi di Play Store, itu ada Muslim Pro. Nah, itu bisa dipakai juga. Ya, itu masih pakai standar dari Ummul Qura. Walaupun saya lihat juga masih beda 1 menit dengan ada di Saudi itu namanya jam Al-Fajr. Itu jam waktu sholat. Ya. Jam Al-Fajr itu biasanya pakai standar sana. Ya, masih beda 1 menit saya dengan aplikasi Muslim Pro yang ada di Play Store. Intinya nggak terlalu beda jauh, cuma 1 menit selisih yang sedikit sekali. Ya. Yang telat itu yang Muslim Pro tadi. Ya. Maka bisa pakai patokan itu. Adapun gini solusinya tentang masalah waktu sholat, pakai saja standar yang ada. Hisab masih dibolehkan sebagaimana saya terangkan kemarin. Kemudian kita memakai rujukan mana? Ya, intinya kalau mau subuh, ya baiknya agak undur sedikit waktu untuk iqomah. Jangan 5 menit itu baru iqomah, jangan dari waktu azan. Namun undur sekitar 15 menit, 20 menit itu lebih bagus. Ya, untuk kehati-hatian saja. Wallahu a'lam. Tadi dikatakan bahwa wanita haid boleh berdiam di masjid. Ini pembahasan kemarin ya. Apakah juga boleh itikaf di masjid? Bagi yang berpendapat wanita boleh berdiam di masjid, wanita haid boleh berdiam di masjid, maka boleh itikaf di masjid juga. Berarti kalau memakai pendapat itu. Kita pakai kaidah Syekh Sa'di dalam menentukan itu haid atau istihadah berdasarkan masa kebiasaan haid. Jika dia minum pil untuk menunda haid yang membuat masa kebiasaan jadi tidak normal, lalu bagaimana menentukannya? Melihat dari warna darah. Kalau tidak punya kebiasaan maka melihat dari warna darah. Dia tahu ini warna darah haid atau bukan. Kalau tidak bisa juga karena sulit dibedakan menurut dia, maka nanti pakai patokan asalnya itu darah haid dulu. Maka masa lamanya lihat dari kebiasaan wanita sekitar 6 atau 7 hari. Bolehkah membaca doa iftitah saat sujud atau tasyahud dengan maksud untuk berdoa? Boleh kalau memang kandungannya doa, seperti doa ketika Nabi SAW baca saat tahajud, Allahumma rabba Jibra'ila wa Mika'ila wa Israfila fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Nah, ini kalimat doanya. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi iznik innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Ini kalimat doa. Berarti doa ini bisa dibaca ketika rukuk dan sujud. Bagaimana hukum seorang yang bekerja hingga tidur hanya 1-2 jam per hari? Kalau ini maksudnya cuma kerja saja untuk urusan dunia, perhatikan ayat yang tadi kita bahas, An-Nur ayat 37 tadi. Ya, jangan sampai karena pekerjaan, kalau mahasiswa berarti tugas akhir ini ya. Ya, gara-gara tugas akhir itu sampai tidurnya 2 jam, akhirnya subuh pun sulit. Untuk melakukan aktivitas keseharian juga sulit. Waktu tidurnya dia tidak teratur. Maka perhatikan baik-baik, ya, tetap pekerjaan kita tidak melarikan kita dari ibadah. Nabi SAW katakan gini, seperti beliau SAW membenarkan kata Salman ketika menasihati Abu Darda. Ya, bahwasanya dia katakan, ya, wali nafsika alaika haqqun wali ahlika alaika haqqun fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Ya, dirimu itu punya waktu sendiri, ya, kemudian keluargamu juga punya waktu lagi, ya, dan badanmu juga punya waktu lagi yang harus kamu berikan dengan baik. Maka tetapkan di setiap ini, tetapkan waktunya masing-masing. Maka tidak boleh zulimi diri sendiri. Ya, dia kurang istirahat, dia zulimi dirinya sendiri di situ. Memang kalau masanya istirahat, istirahat. Mungkin antum belum merasakan nanti kalau ya punya aktivitas yang padat dan saat itu butuh istirahat yang full. Ya, nanti akan zulimi diri sendiri, rugikan orang lain, rugikan orang banyak, ya. Gara-gara kita sendiri yang kurang fit. Padahal salah kita sendiri yang kurang memanfaatkan waktu dengan baik. Ya, jadi kuncinya, ya, perhatikan juga waktu untuk istirahat, saatnya istirahat. Bagaimana membimbing istri yang belum bisa menerima sunnah? Tadi sama seperti saudaranya, ya. Ada tadi pertanyaan tentang saudara ngajak istri baik-baik dalam majelis ilmu. Taib, ada pertanyaan tentang sholat. Jadi ringkasnya di sini ada yang masbuk 2 orang. Ya, sholat sudah selesai, kemudian masbuk 2 orang di belakang. Kemudian yang ada yang B, ada yang
Ada saya, ya dia, terus ada teman di sampingnya B. Kemudian di belakangnya ada orang yang nepuk dia tadi. Nepuk mau berjamaah. Nah, dikira tadi teman yang di sampingnya juga di sini lagi berjamaah. Jadi dikira imamnya sebelah kanan, makmumnya sebelah kiri. Harusnya apa? Imamnya sebelah kiri kan, makmumnya sebelah kanan kan. Dikira dua ini berjamaah padahal masing-masing karena sama-sama masbuk. Nah, yang orang yang C ini baru datang, nepuk dia tadi, mau nunggu yang di sampingnya ini mundur juga ke belakang. Ya, atau mau nepuk yang kanan ini untuk mundur ke belakang. Ya, ternyata nggak mundur-mundur juga. Gimana ini niatan berjamaahnya? Intinya tadi pokoknya salah satu yang ditepuk dari dua orang yang ada di depan tadi, sudah ganti niat jadi imam saja. Dia tinggal lanjutkan yang masbuk tadi, ya, kemudian yang baru datang ikut berjamaah. Tinggal jaharkan saja. Entah dia tepuk di antara dua orang ini, mau tepuk dia ataupun si B tadi. Ya, maka ganti niat jadi niat berjamaah. Saya ikut SBMPTN dan mengambil prodi Sekolah Bisnis dan Manajemen di salah satu PTN Indonesia. Namun hati saya masih bimbang Ustadz. Di sisi lain saya ingin sekali kuliah di PTN yang saya cita-citakan. Namun di sisi lain PTN tersebut menerapkan masa, istilahnya itu matrikulasi atau tahap persiapan bersama 1 tahun bagi maba yang dimana semester 1 terdapat mata kuliah performance art, pentas seni musik, drama, teater dan lain-lain. Tujuan dari mata kuliah itu supaya melatih soft skill, sedangkan dalam Islam musik dan bernyanyi hukumnya haram. Mohon solusinya. Tinggal timbang-timbang mana yang menyelamatkan agamamu. Kalau memang ada seperti ini, ada kuliah yang lebih baik, ya, dari pilihan untuk ada yang lebih baik, maka pilih yang lebih baik, itu lebih bagus. Yang pertama saya mau minta maaf Ustaz. Terus yang kedua, saya ada beberapa pertanyaan. Ibu saya sering marah-marah dan mencela saya apabila saya memakai celana cingkrang. Terus ini dia cerita lagi dia punya jenggot lagi. Setiap dia pegang-pegang jenggotnya, ibunya juga marah-marah. Celananya juga demikian. Ibunya sudah beli celananya panjang-panjang, mahal-mahal, dia potong. Nah, kemudian ditanya ini Ustadz, gimana ibu saya komentar terus seperti ini. Kuncinya adalah tunjukkan akhlak yang baik. Kalau sudah ngaji, perbaiki akhlak. Maka dengan orang tua pelan-pelan itu akan dapat hidayah lah. Ya. Ibu nanti akan paham, bapak nanti di rumah juga akan paham. Tunjukkan akhlak saja. Kok anak ini celananya cingkrang, jenggotan, kok masya Allah rajin ke masjid. Kok dengan orang tua kelakuannya luar biasa seperti ini, tingkah lakunya baik. Kok kalau disuruh apa-apa itu manut sama orang tuanya gitu. Akhlak yang diprioritaskan. Yang tadi sisi kekurangan tutupi dengan kelebihan-kelebihan pada yang lainnya. Orang tua nganggap kurang di sini. Walaupun itu dari sisi agama baik. Yang orang tua nganggap sini kurang atau tercela menurut orang tua. Orang tua malah suruh ganti itu penampilan semacam itu. Ya ubah yang lain. Ya, artinya kelakuan itu paling penting. Kalau kelakuannya baik, insya Allah nanti pelan-pelan dengan orang tua mudah-mudahan dapat hidayah dengan kelakuan kita yang baik. Ustaz, bagaimana hukumnya jual beli di musola, bukan di masjid? Kalau musolanya pakai 5 waktu tidak boleh. Dan tempat sholat situ tidak boleh. Yang dimaksud api saat gonima itu bagaimana? Jadi dulu gonima itu diharamkan bagi umat sebelum kita. Gonima itu harta rampasan perang. Setiap kali perang si A dapat jatahnya, si B dapat jatah, semuanya dikumpulkan. Kemudian nantinya ini tidak boleh dimanfaatkan. Nunggu nanti ada api yang turun dari atas. Ya. Untuk menghancurkan ini, membakar. Api ini untuk membakar gonima ini. Maka gonima ini jadi haram untuk umat sebelum kita. Namun di masa Nabi SAW, gonima itu boleh dimanfaatkan. Namun dikumpulkan dulu baru dibagi. Kalau ada orang yang ngambil gonima diam-diam tanpa dikumpulkan dulu, itu namanya ghulul. Ghulul itu khianat dalam harta. Ya, khianat dalam harta. Maka ini yang dimaksudkan dengan api yang membakar gonimah tadi. Suami mengancam cerai tanpa niat dengan tujuan menakut-nakuti. Jika kamu berbohong maka cerai. Tapi si istri berbohong berkali-kali, ya, maka hukumnya gimana Ustaz? Dan mendapat atau dihitung dengan talak atau tidak? Di sini dalam pembahasan talak yang dimaksud dengan kalimat ancaman ini bukan kalimat talak. Ya, ini bukan kalimat talak. Jadi cuma menakut-nakuti saja. Maka kesimpulannya jadi talak atau tidak? Tidak. Dosa-dosa apa saja yang diampuni daripada majelis zikir? Setiap dosa, bisa dosa kecil, bisa dosa besar.
Saya pernah mendengar hadis orang yang berwudu sebelum tidur tidak akan berdoa sebelum tidur, akan didoakan ampunan oleh malaikat. Hadis spesifiknya saya belum tahu. Apakah keutamaan tersebut juga dapat diterima oleh wanita haid? Wanita haid punya uzur, dia hadas. Apakah perlu berwudu sebelum tidur? Tidak perlu, karena hadasnya juga tidak bisa dihilangkan juga dengan wudunya, dan tidak perlu dan tidak ada anjuran khusus untuk wanita haid saat itu. Wallahu a'lam. Ibu saya sudah mengaji tetapi masih senang berbohong dan ghibah. Ustadz, saya sangat menyayangi ibu saya. Sekiranya Ustadz dapat menasihati beliau. Wah, ibunya ada di sini mungkin. Yang jelas buah dari ilmu itu dalam bentuk amal. Ketika orang itu ngaji misalnya paham lisan harus dijaga, ya berarti buahnya itu apa? Dipraktekkan. Mungkin di sini karena pengaruh dari lingkungan, ya sudah ngaji namun kembali ke lingkungan lagi yang nggak bisa jaga omongan, ya akhirnya sama, ya rasani orang, gibain orang, ya karena masalah lingkungan. Berarti tugasnya jauhi lingkungan-lingkungan semacam itu. Ini yang mempengaruhi seseorang bisa terus bergibah. Bagaimana hukum membatalkan sholat di tengah-tengah karena ada perasaan barang pribadi sedang dicuri? Mengingat sudah 3 kali saya kecurian di masjid, Ustaz. Mudah-mudahan bukan di masjid sini. Ya. Kalau baru perasaan saja belum, sampai yakin dulu. Ya, ada keyakinan misalnya, ini kok taruh tas di depan, kok ada tiba-tiba narik tas saya itu pergi. Nah itu baru darurat namanya. Namun kalau belum darurat, baru perasaan saja, belum boleh dibatalkan. Indikator atau ciri-ciri laki-laki soleh dan perempuan soleh itu seperti apa? Ciri-cirinya itu taat agama. Modal paling penting itu mau belajar agama. Itu ciri paling mutlak. Selanjutnya dari modal belajar agama ini dia praktekkan pada tingkah lakunya. Berarti akhlaknya juga baik. Ya, akhlaknya itu juga baik. Kalau dia aplikasikan seperti ini, nah ini jadi kunci utama. Dia berilmu sekaligus berakhlak yang baik. Saya tidak katakan di sini berilmu dan punya wawasan yang banyak, namun akhlaknya nggak ada, percuma. Dia berilmu dan punya akhlak yang baik. Tahu akhlak yang baik bagaimana? Dari penilaian orang-orang sekitar. Dapat nilai temannya sendiri gimana, di kampusnya gimana, di rumahnya gimana, keluarganya juga tahu. Dan itu bisa jadi penilaian kalau seorang itu ingin menyukai laki-laki atau perempuan tadi. Apakah memproduksi dan memakai barang KW atau palsu itu dosa? Kalau memproduksi nggak boleh. Zolimi hak orang lain. Ya. Kalau itu palsu juga tidak boleh. Kalau KW yang dimaksudkan sini dia cuma plesetin saja namanya, ada produk terkenal dia plesetin jadi apa gitu. Nah orang tahu, oh ini bukan asli ini. Ya. Berarti orang sudah tahu. Namun kalau yang dimaksudkan di sini ada merek sudah ternama ini, kemudian buat persis sama dengan itu, dan orang nganggap itu produk asli, dan akhirnya orang-orang itu percaya itu asli dan beli. Nah berarti kita sudah bohongin orang. Adapun pemakaiannya baiknya tidak dipakai seperti itu dan tidak dibeli. Saat saya pakai obat kumur, Listerin baru beli tetapi sudah saya baca ada kandungan alkoholnya. Sebaiknya dibuang atau dihabiskan. Boleh dipakai karena itu cuma di luar saja kemudian dibuang. Listerin gak ditelan kan? Gak boleh. Terus kenapa di luar saja? Jadi kesimpulan untuk hukum alkohol, pemakaian untuk luar itu lebih aman, masih dibolehkan dibandingkan dengan pemakaian untuk dalam tubuh. Jadi dibedakan. Jadi pembahasan hukumnya itu dibagi dua. Nanti dirinci untuk yang luar itu bagaimana, untuk dalam gimana. Misalnya alkohol dipakai untuk luar seperti alkohol antiseptik. Ya, boleh atau tidak? Wah, ini cuma pakai di luar, masih boleh. Ya. Namun yang jelas mau dipakai di dalam, intinya zat alkohol sendiri, zatnya bukan sudah jadi campuran ya. Zatnya, zat alkohol sendiri itu bukan khamar. Ya, zat alkohol sendiri itu bukan khamar. Nanti kalau sudah bercampur dan itu ada dalam miras, nah itu baru jadi khamar. Karena Nabi SAW cuma mengatakan kaidah untuk khamar, kullu muskirin khamrun, segala sesuatu yang memabukkan itu khamar. Segala sesuatu yang memabukkan. Apakah mulai puasa Daud itu bebas hari apa saja? Boleh hari Jumat, Sabtu atau Minggu? Boleh.
Bolehkah seorang awak naik ojek online karena kendaraan yang biasanya dipakai sedang rusak, sedangkan dia tidak bisa memilih tukang ojek yang perempuan? Ini kalau punya suami, suaminya nggak tanggung jawab. Kalau belum menikah, ya gimana ini ya? Suruh menikah kayaknya. Namun kalau ini ya saya tetap masih nggak bolehkan ini kayak begini. Ya, tetap jawaban saya tidak boleh. Bolehkah mencetak poster yang ada gambar wajah ustadznya? Kalau dipakai di luar rumah masih boleh, tidak ada larangan tegas untuk pemajangan di luar rumah. Yang dilarang itu adalah ketika pemajangan di dalam rumah. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah. Namun kalau dipajang di muka umum, ya tidak ada hadis yang menyatakan untuk dilarang seperti itu. Jadi dibedakan. Wallahu a'lam. Saya banyak merawat beberapa ekor kucing terlantar. Apakah ini termasuk sedekah kepada makhluk yang bernyawa? Nabi SAW mengatakan, setiap kali memberikan minum kepada makhluk yang bernyawa itu adalah sedekah. Berarti kucing tadi kan terlantar, kita beri minum, beri makan juga termasuk sedekah. Yang penting jaga dengan najis-najisnya. Kencingnya dijaga, kalau kena kepakaian berarti dicuci, ya kotorannya juga dijaga. Bagaimana hukum sholat tahajud berjamaah di luar Ramadan dengan mengundang jamaah menggunakan poster hadirilah mabit dan qiyamul lail dan seterusnya? Boleh kalau cuma sekali-sekali saja. Yang penting tidak ada ritual-ritual tambahan untuk qiyamul lail ini. Bagaimana hukum menjaharkan sholat tahajud secara sendirian? Masih boleh. Sholat tahajud boleh jahar, boleh lirih. Ibaratnya itu seperti sodakoh jahar, sodakoh diam-diam. Bagaimana hukumnya menyolatkan jenazah di kubur yang telah meninggal beberapa tahun yang lalu karena dulu belum menyolatkan? Wallahu a'lam, saya belum tahu batasan ini. Sebagian ulama membatasi waktunya, ya, berapa lama itu hanya boleh disolatkan di kubur. Ada yang tidak memberikan batasan. Artinya berapa lama pun itu, yang jelas dia belum sama sekali dan baru tahu misalnya itu baru dikuburkan, baru tahu itu jenazah dikuburkan di situ, boleh nyolatkan. Ada yang batasi, ada yang tidak batasi. Namun saya belum bisa kuatkan pendapatnya. Bagaimana cara mengqadha sholat apabila sholat yang terlewat berbeda waktu, misal subuh asar? Apakah pada hari berikutnya dijadikan satu waktu atau dikerjakan satu persatu? Dikerjakan langsung. Ini zuhur asar dia ketiduran dari jam 11 sampai jam 6 sore. Kemudian baru bangun itu maghrib. Waktu maghrib berarti zuhur asar belum dikerjakan karena tertidur tadi. Atau dia belum siuman dari waktu zuhur sampai waktu asar juga terlewatkan. Bagaimana cara dia itu mengganti sholatnya tadi? Dia kerjakan di sholat pada waktu maghrib, sholat zuhur dan asar. Kerjakan zuhur dulu, kemudian asar, kemudian maghrib. Sesuai dengan urutan. Ustaz, apa saja larangan yang harus dihindari oleh sahibul kurban? Jika tidak melakukan puasa Arafah, apakah berkurbannya tetap sah? Ustaz, saya punya teman yang kakaknya telah menikah dengan orang non dan murtad, tetapi kakaknya punya keinginan untuk kembali menjadi mu'allaf. Ustaz minta tolong untuk memberikan masukan dan sikap teman saya yang seharusnya dilakukan. Bawa teman ini ke pemuka agama, ada yang bisa nasihati, ada seorang ustaz bisa nasihati, berikan masukan-masukan, kemudian dia perbarui Islamnya, masuk Islam lagi. Lalu apa saja larangan yang harus dihindari oleh sahibul kurban? Di antaranya, ketika masuk awal Zulhijjah dari tanggal 1, maka tidak boleh memotong rambut dan tidak boleh memotong kuku, dan ini hanya berlaku untuk yang berkurban. Anggota keluarga tidak, istri tidak berlaku, anak-anak juga tidak berlaku kalau di atas namakan suami. Ya, kemudian larangan lagi nanti dari sisi pemanfaatan kurban. Di antara larangannya adalah tidak boleh mengupahi dari hasil kurban. Contoh mengupahinya gimana? Tukang jagal tidak diberikan upah, namun bagian kepala ada sapi ini, bagian kepalanya utuh diberikan kepada dia. Berarti tidak diberikan upah, namun diambil dari bagian kurban. Itu sama saja menjual bagian kurban kemudian dikasih kepada tukang jagal. Maka baiknya dengan upah, sebagaimana perbuatan Ali bin Abi Thalib ketika menyembelih kurban Nabi SAW, dia mengambil upah dari sakunya sendiri. Kemudian larangan yang kedua, tidak boleh menjual hasil kurban apapun termasuk kulit dan bagian-bagian lainnya. Ya, Nabi SAW mengatakan, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual kulit hasil kurban, tidak ada kurban untuknya.
Apakah boleh kita tidak lagi peduli kepada akidah tetangga setempat karena sulit sekali didakwahi? Bolehkah kita berprinsip yang penting saya dan keluarga selamat? Yang jelas kalau ada kesempatan untuk berdakwah, berdakwah. Namun kalau tidak, ya lakum dinukum waliyadin. Tidak ganggu agama dia, kita juga tidak dukung agamanya. Ya, itu sudah apa? Itu paling minimal. Namun kalau bisa dakwahi, punya kemampuan, dakwahi. Apakah diperbolehkan tukar menukar uang kotak amal masjid dengan orang lain? Semisal jamaah yang butuh uang pecahan di dalam masjid. Mengingat dikatakan jual beli atau transaksi tidak harus mengambil untung. Yang jelas kalau dia punya duit pecah, ini ya biasanya kotak infak ada duit pecah, ingin ditukar dengan uang orang lain, misalnya ada uang 100.000, ini duit pecah, masih boleh. Tukar menukar di sini, ini tukar menukar yang kecil dengan yang besar, ini tidak masuk dalam jual beli yang terlarang dalam masjid. Wallahu a'lam. Bagaimana belajar di kampus berprestasi lalu belajar agama juga serius? Bisa baca di buku saya saja Maha Santri, situ ada teman saya juga dokter, ya Dr. Saifuddin Hakim juga belajar, dan kita berdua nulis buku itu untuk jadi pelajaran bagi orang-orang yang juga sama-sama mahasiswa bisa tetap mempelajari ilmu agama. Ada kiat-kiatnya situ juga diberikan. Apakah tetap dianjurkan membaca doa masuk pasar untuk masuk ke swalayan? Walau alam saya tidak mengamalkan doa masuk pasar. Tadi saya sudah sebutkan hadisnya dhaif. Adapun tadi untuk mengamalkannya, kalau ada yang menyatakan ini sahih, boleh ketika masuk swalayan karena maksudnya sama. Bagaimana hukum orang yang bekerja pada malam hari? Yang penting tidak melalaikan ibadah dan hal kewajiban yang lainnya. Bagaimana menasihati agar bisa ikut bermanhaj salaf? Suruh ngaji di pengajian yang di situ ustaz-ustaznya punya pemahaman yang baik. Hukum investasi dengan emas. Sekedar simpan emas nanti harganya tinggi baru dijual lagi boleh, asalkan dalam transaksinya punya satu syarat, ya dan biadin. Ya dan biadin itu artinya tunai, tidak boleh ada salah satu yang tertunda ketika ingin menjual emas. Ayah saya non muslim, bagaimana cara berbakti dengan beliau? Tugas utama berbakti, berbuat baik selama itu tidak ada kaitannya dengan agama. Kemudian yang kedua, dakwahi terus dan banyak-banyak berdoa supaya orang tua mendapatkan hidayah. Yang terakhir, jika zikir setelah sholat tasbih, zikir setelah sholat, zikir setelah sholat ada tasbih, bukan sholat tasbih ya. Zikir setelah sholat ada tasbih, tahmid, takbir 33 kali setelah sholat. Apakah zikir tersebut hanya boleh setelah sholat fardu atau boleh juga setelah sholat sunnah? Sholat sunnah tidak ada bacaan zikir tertentu. Kecuali misalnya diperintahkan misalnya ba'da sholat duha, Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Baca 100 kali sebagaimana hadis riwayat Adabul Mufrad, Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Misalnya juga ba'da witir ada Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus Rabbil Malaikati Warud. Adapun zikir yang biasa kita baca setelah sholat wajib cuma berlaku sholat wajib saja. Apakah benar hadis tentang larangan urusan jual beli di masjid dan bagaimana hukum kita membalas chat pesanan jual beli, pesanan penjualan apabila kita sedang di masjid? Apakah harus keluar masjid terlebih dahulu untuk membalasnya? Ingat, di masjid cuma perdagangan akhirat, bukan perdagangan dunia. Jawab chat, jawab pesan di masjid termasuk juga dalam hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. InsyaAllah ketemu lagi pada kesempatan pekan depan. Moga-moga kita mendapatkan keberkahan dan senantiasa diberikan keistiqomahan. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.